Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah analisis rangkaian, analisis rangkaian linier yang dilaksanakan oleh Laure atau Edward Laure Norton dan Hans Ferdinand Mayer. Analisis ini biasa disebut dengan teori Norton atau biasa juga disebut dengan teori Mayer-Norton. Ya, kali ini kita lihat persis rangkaiannya. Saya buat persis seperti rangkaian yang dipakai oleh Thevenin untuk menganalisa sebuah rangkaian linier. Saya gunakan lagi untuk menunjukkan cara Norton menganalisis rangkaian. Jadi sama seperti yang lalu saya pernah jelaskan. Rangkaian ini bisa saja terdiri dari rangkaian yang cukup rumit. Misalkan R1-nya ada beberapa tahanan, entah dihubungkan seri atau seri paralel atau paralel. Demikian juga R2 dan R3. Lalu dihubungkan dengan satu tahanan beban atau R beban atau biasa juga kita sebut dengan load atau beban. Nah, rangkaian seperti yang tadi rumit disederhanakan dulu seperti ini. Jadi berbentuknya seperti T, ya, yang akan dipakai oleh analisis Norton. Karena kita harus menggunakan satu tegangan saja. Misalkan ada berapa tegangan, dianalisis dulu menggunakan teori seri paralel dan sebagainya. Lalu rangkaian ini dianalisis oleh Norton menjadi rangkaian yang sederhana seperti ini. Ya, rangkaian sederhana seperti ini. Jadi sumber tegangannya Norton menganalisa menjadi sumber arus. Ya, caranya nanti kita lihat. Kemudian R Nortonnya diparalelkan dengan sumber arus itu. Ya, R Norton ini. Menghitung R Norton caranya nanti kita lihat juga. Lalu setelah itu baru dihubungkan dengan R beban. Ya, sudah barang tentu R bebannya tetap 60 ohm. Ya, lalu nanti dicari IL-nya berapa, VL-nya berapa. Nah, rangkaian ini oleh Norton disederhanakan menjadi rangkaian seperti ini dengan cara kita lihat. Ya, kita lihat di bawah langsung saja. Jadi rangkaian ini ada R1 20 ohm, R2 30 ohm dan R3-nya 40 ohm, kemudian RL-nya ada 60 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Lalu dianalisa oleh Norton menjadi rangkaian sesederhana ini. Yaitu hanya satu tahanan Norton pengganti 3 buah tahanan ini. Ya. Lalu tahanan Norton ini diparalelkan dengan sumber arus pengganti 12 volt ini menjadi sumber arus sekian miliampere. Cara menghitungnya kita lihat. Cara menghitungnya, ya, yang pertama, ya, kita menghitung I Nortonnya, ya, dengan cara pertama menghubungkan singkat RL-nya. Jadi RL yang tadinya di sini 60 ohm dihubung singkat, atau bisa saja dikeluarkan dulu baru dihubung singkat, ya. Nah, setelah dihubung singkat lalu dihitung R totalnya dari rangkaian ini, yaitu R1 ditambah dengan paralel R2 dan R3. Saya ulangi sekali lagi, R totalnya adalah R1 ditambah dengan atau diseri dengan R2 paralel R3. Jadi rumusnya R total adalah R1, ya, 20 ohm ditambah dengan paralel R2 dan R3. Ya, paralel R2 dan R3. Jadi dua garis ini itu artinya paralel. Ya. Lalu kita teruskan. Ya. 20 yaitu yang ini tadi, 20 ditambah dengan 30 kali 40 bagi 30 tambah 40. Ini rumus
rangkaian dua tahanan paralel. Ya, dua tahanan paralel yaitu R2 dan R3-nya, lalu R1-nya ini. Ya. Dua tahanan paralel yaitu R2 dan R3, lalu R1-nya 20 ohm, tetap. Hasilnya adalah 20 ditambah dengan paralelnya yaitu 17. Paralel dari 30 dan 40 ini adalah 17,14 ohm, sehingga hasil R totalnya adalah 37,14 ohm. Kita sudah dapat R total dari 3 buah tahanan ini. Ya, R total dari 3 buah tahanan ini. R totalnya seperti itu. Selanjutnya kita hitung I totalnya. I totalnya adalah arus yang ini, arus yang mengalir dari tegangan ini atau arus yang kembali ke tegangan ini. Ya. I total ini adalah V ini dibagi dengan I total, ya, dapatlah I yang ini. Jadi untuk menghitung I total adalah V dibagi dengan R total, yaitu 12, ya, dibagi 37,14. Hasilnya adalah, ya, silakan nanti dihitung menggunakan kalkulator. Saya langsung hasilnya saja. Hasilnya adalah I total hasilnya adalah 0,3231 ampere. Atau sama dengan 323 miliampere. Ya. Ini hasil I totalnya. Selanjutnya kita hitung lagi I Nortonnya. I Nortonnya yang mana? Adalah I yang melewati R3 ini. Ya. I Norton adalah arus yang melewati R3 ini. Ya. Jadi I Nortonnya adalah, ya, kita menggunakan rumus divider voltage, berarti kita menggunakan analisis Norton apabila kita sudah mengenal atau memahami rangkaian seri paralel dan hukum Ohm. Ya. Kemudian hukum Kirchhoff, kita sudah harus memahami itu karena divider voltage ini adanya di hukum Kirchhoff. Lalu I Nortonnya sama dengan I total, ya. Rumus divider current divider adalah I total dikali dengan R3 dibagi dengan R3 per R2. Itu rumus divider voltage pada divider current pada ini. Jadi arus di sini adalah arus total itu dibagi kepada dua tahanan ini. Jadi arus di sini adalah, ya, I ini, ya, dikali dengan R total dibagi dengan dikali dengan R3 dibagi dengan R3 tambah R2. Ini rumusnya, ya. Jadi I Norton adalah I total dikali R3 dibagi dengan R3 per R2, atau I totalnya 323 miliampere dikali dengan R3 dibagi dengan R3 tambah R2. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah 0,185 ampere atau 185 miliampere. Jadi 185 miliampere boleh atau 0,185 ampere boleh. Jadi I Nortonnya kita sudah dapat. Ya. Jadi I Norton kita sudah dapat, I total kita sudah dapat. Kemudian R totalnya juga kita sudah hitung tadi, ya. Ya. Jadi I Norton, R total, I total kita sudah hitung tadi. Selanjutnya, ya, masuk ke tahap kedua, menghitung R Norton, ya. Cara menghitung R Norton yang pertama, tegangannya kita cabut, ya. Jadi pertama lepas tegangan sumber, ya. Lepas tegangan sumber dan hubung singkat kedua titiknya. Jadi tegangan sumbernya dilepas, ya. Ini tegangan sumbernya yang ini tadi, ya. Di sini ada tegangan sumber, dilepas tegangan sumbernya lalu dihubung singkat. Jangan tegangan sumbernya yang dihubung singkat. Nanti rusak tegangan sumber tegangannya.
Jadi lepas tegangan sumbernya, lalu kita hubung singkat dua titik ini. Ya. Lalu kita cari R Nortonnya. Ya. Ya, jadi kita cari R Nortonnya dengan cara melepas tegangannya lalu hubung singkat semua titiknya, lalu kita hitung R Nortonnya pada kondisi R2 ini terbuka. Jadi ini terbuka, tetap terbuka, maka R2 ini tidak diperhitungkan, R Nortonnya hanya R1 ditambah dengan R3. Ya. Saya ulangi sekali lagi, dalam kondisi terbuka seperti ini, kita hitung R-nya, arusnya tidak akan mengalir ke sini. Ya, sedangkan R-nya nanti kita hitung dari arus. Jadi seperti ini. Ya, hitung R Nortonnya dalam kondisi R2-nya open. Ya, R2-nya open, kita dapat R Nortonnya yaitu tahanan R2-nya dalam kondisi terbuka. Rumusnya adalah R1 ya. R1 sejajar dengan R3 ditambah dengan R2. Jadi kita hitung R ini, R seluruhnya ini adalah seperti ini. Yaitu R1 sejajar R3 ditambah dengan R2. R1 sejajar R3 ditambah dengan R2. Nanti dalam perhitungan arusnya jelas arus tidak ada ke sini. Tapi dalam perhitungan R totalnya tetap kita hitung karena hanya dihitung dua titik ini. Ya, sehingga rumusnya adalah R1 sejajar R3 ditambah dengan R2. R1 dan R3 itu paralel. Kita sudah jelaskan di atas tadi. Lalu, rumusnya adalah R1 kali R3 dibagi dengan R1 tambah R3 ditambah dengan R2. Atau 40 kali 20 dibagi 40 tambah 20, ini rumus paralel. Ya, ditambah dengan tahanan seri R2-nya. Ya, tambah R2-nya karena R2-nya ditambah di sini. R2-nya 30 ohm. Dari hasil ini diperolehlah R Nortonnya ya sama dengan 30 ditambah dengan 13,33 sehingga R Nortonnya adalah 43,33 ohm. Kita sudah dapat R Norton. Kita sudah dapat juga I Nortonnya tadi. Ya. I Nortonnya, R Nortonnya kita sudah dapat. Lalu, langkah berikutnya kita gambarkan rangkaian dari hasil 1 dan 2 Romawi ini. Hasil 1 Romawi dan 2 Romawi. Kita gambarkan rangkaiannya yaitu I Nortonnya sebagai pengganti sumber tegangan. I Norton yang kita cari tadi 300 sekian miliampere. Kemudian R Nortonnya adalah 34 ya. R Nortonnya 43,33 menjadi rangkaian paralel seperti ini dengan arusnya, lalu kita pasang kembali RL-nya 60 ohm tadi. Nah, dari sini baru kita bisa cari I yang lewat RL dan tegangan pada RL-nya berapa. Ya. Kita lihat. Jadi RL-nya dipasang kembali dan seterusnya. Lalu kita hitung. IL-nya adalah ya I yang dari sini ya menggunakan current divider. IL-nya adalah I yang dari sini ya. Rumusnya ini IN atau I Norton dikali dengan R Norton paralel dengan R Norton dibagi dengan R Norton tambah RL divider current divider. Rumusnya ini. Current divider ini rumusnya ini yaitu IL, I yang mengalir pada RL ini adalah I Nortonnya ini ya dikali dengan I RN-nya dibagi dengan IRN tambah dibagi dengan RN ditambah dengan RL. Itu current divider punya rumus atau rumusnya current divider. Nah, setelah itu kita dapat IL-nya, I yang mengalir di sini sudah barang pasti I yang mengalir di RL ini adalah I ini ya. I ini sama dengan IRL ditambah dengan IRN atau I ini adalah IRN ditambah dengan
IRL, sehingga IRL-nya menggunakan rumus current divider tadi ini, di mana IL-nya atau I pada RL-nya ini adalah ini, ya, karena I Norton-nya adalah 185 miliampere, ya, 185 miliampere atau 0,185 ampere dikali dengan tegangan Rn-nya, dengan tahanan Rn-nya dibagi dengan Rn ditambah dengan RL. Rumusnya seperti ini, ya. Jadi sekali lagi I Norton, ya, dikali dengan R Norton dibagi dengan R Norton tambah RL, ya. Ini rumusnya. Diperolehlah IL-nya adalah 0,077577 ampere atau 77 atau 78 dibulatkan ini 78 miliampere. Ya, jadi ini sama dengan 78 miliampere, ya. Nah, setelah kita dapat IL-nya, baru kita hitung VL-nya dengan cara IL kali dengan RL. Ya, VL itu adalah IL kali RL, hukum Ohm. VL sama dengan IL kali RL, atau V sama dengan I kali R, hukum Ohm seperti itu. Tapi karena V-nya VL, maka I-nya juga I yang lewat RL, dan R-nya adalah RL itu sendiri. Lalu substitusikan dengan digantikan dengan nilai IL-nya 0,076 dan seterusnya kali dengan 60 ohm, maka diperolehlah 4,65 volt. Ya, jadi IL-nya kita sudah peroleh di atas tadi, lalu VL-nya kita peroleh di atas. Maka dengan sederhana atau dengan demikian kita dapat menggambarkan rangkaiannya. Ya, rangkaiannya dari rangkaian ini tadi yang cukup rumit, ya. Diperolehlah rangkaian yang sederhana seperti ini, yaitu sumber tegangannya diganti dengan sumber arus sebesar 185 miliampere, yaitu I Norton tadi, lalu diparalelkan dengan R Norton-nya sebesar 43,33 ohm, lalu dipasang lagi kembali RL-nya, kemudian kita hitung IL-nya sama dengan 78 miliampere, kemudian VL-nya sama dengan 4,65 volt pada RL 60 ohm. Seperti yang kita hitung ini tadi di atas. Ya, sehingga inilah hasil, ya, inilah hasil terakhir, ya, atau hasil analisis Norton dari rangkaian ini. Saya kira demikian dapat dipelajari, mudah-mudahan berguna. Dan ketika mengalami atau menemui pertanyaan, bisa bertanya langsung kepada orang-orang yang punya kompeten atau langsung ke WA saya. Ya, 081246141144, atau isi saja di kolom komentar YouTube. Jadi paling tidak langkahnya ini juga ada 3 langkah, ya, 3 tahap, ya, dengan beberapa langkah. Langkah pertama itu 4 langkah, langkah kedua itu juga 2 langkah, berarti 6 langkah. Kemudian 3 langkah berarti 7 langkah. Kemudian tahap ketiga itu ada paling tidak 3 langkah dengan gambar rangkaian aslinya. Jadi ada sejumlah langkah, hampir 10 langkah paling tidak untuk menganalisis teori daripada Norton ini. Saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Jadi dari rangkaian sesederhana, rangkaian serumit ini atau lebih rumit dari ini, kita analisa menjadi menggunakan teori Norton menjadi rangkaian yang sederhana ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, semoga sukses buat kita semua.